Pertama, al-awal. Ada di sini disebutkan ada 10 ya, sebab-sebab hadirnya rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang paling utama jelas qiraatul Quran. Membaca Al-Quran. Di sini keterangannya ditakbir dengan ditadabbur, perenungan, bertafahum, dan coba benar-benar memahami maknanya. Jadi ini yang paling utama, Bapak Ibu sekalian. Ada satu kisah dulu pernah kita bahas. Ada seseorang yang berdoa dengan doa mirip yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, aku minta cinta. Doanya bagus. Ya Allah, karena saya kemampuan untuk mencintai. Terus didengar oleh sahabat Nabi yang Ahlul Quran, yang alim tentang Al-Quran, yaitu sahabat Nabi Ibnu Abbas. Jadi mendengar doa orang ini, doa itu sudah bagus. Tapi kemudian setelah orang ini doa, dikoreksi oleh Ibnu Abbas. Dia berkata, maka dari itu ayatnya makna yuhibbullah fa yuhibbu nafsu 'ala al-Quran. Barang siapa yang ingin tahu bahwa dia sedang mencintai Allah, maka hadapkanlah dirinya terhadap Al-Quran. Tapi ahabbal Quran, Allah yuhibbullah. Karena kalau dia itu mencintai Al-Quran, maka pasti dia menunjukkan bahwa dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran kalamullah. Karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalamnya Allah. Kenapa beliau ngomong begitu? Apa salah doanya? Tidak salah. Jadi mungkin beliau berusaha membantu si sahabat yang tadi doa ini agar doanya itu bukan hanya doa permintaan, tapi doa yang menggerakkan, doa yang spesifik, sehingga setelah doa itu dia jelas tahu harus bagaimana dengan doa. Maka karena cinta kepada Allah tidak spesifik, kata beliau ya sudah sampai berdoa saja agar mencintai Al-Quran. Karena kalau kita mencintai Quran, baca Al-Quran, senang baca Al-Quran, maka itu tanda-tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu. Itu. Ada kisah lain Bapak Ibu sekalian, pernah dengar ya, yang Nabi SAW mengutus sahabat untuk pergi ke Yaman. Beberapa sahabat dari itu satu orang amir sahabat, ya, pimpinan sahabatnya itu ditunjuk. Nah, sebagai pimpinan sahabat itu dia tugasnya dalam sunnahnya itu Pak, kalau kita dalam perjalanan yang sudah masuk wilayah terhukmi atau sudah lompat wilayah, itu ada sunnahnya, ada wali mutus, amir safar, ya, pimpinan safar. Kalau kita perjalanan mobil itu apa itu? Nah, dia nanti yang bertugas kalau ada perselisihan, itu dia yang mendamaikan. Kalau memimpin sholat, dia itu yang memimpin. Nah, waktu diutus itu sahabat yang dari amir safar ini dia memimpin sholat maghrib, sholat isya. Nah, waktu sholat itu ada kejadian yang aneh. Apa itu? Cara ngimaminya tidak seperti itu. Gimana tidak seperti itu? Dia kalau mimpin sholat menjaharkan bacaan. Setelah sholat baca Fatihah, dia baca surat-surat, potongan surat-surat di Al-Quran. Lalu sebelum rukuk dia menambahkan surat Al-Ikhlas. Habis itu rukuk, kayak Ustaz tadi itu bacaan Duha ditambahkan ini Rasulullah Muhammad dari bulan tidak berhenti. Rakaat kedua juga begitu, misalkan kayak tadi itu baca Al-Masrah ditambahkan Al-Ikhlas. Nanti sholat Isya itu surat pendeknya atau baca suratnya itu lain, tapi tetap yang di penutupnya adalah baca surat. Lagi hanya itu
Sahabat-sahabat itu malah hanya itu. Kalau sekarang itu fitnah ini gitu ya. Maka pulang dari Yaman, sahabat itu ya ini Pak. Ini jadi pesan bahwa pandangan-pandangan, persepsi-persepsi berbeda itu sudah muncul sejak zaman sahabat. Jadi kalau sampai sekarang kita ini persepsi terhadap beragama itu, ada yang bilang ini sunnah, ini bid'ah, itu umum. Sebelum kita lahir sudah ada, betul nggak? Dan kalau kita sudah meninggal, selesai nggak?